Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmunya manfaat barokah. Amin. Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas mengenai sikap selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pada bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 4 ini merupakan bab yang terakhir pada semester 2. Di dalam dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia akan membahas satu, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kita membahas yang pertama, yaitu hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah konsep negara kesatuan atau unitarisme? Menurut pendapat dari C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Sehingga dari pendapat tersebut itu dapat dimaknai bahwa negara kesatuan merupakan negara yang pemerintahan pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Di dalam negara kesatuan itu hanya memiliki satu undang-undang dasar, kemudian memiliki satu kepala negara, dan memiliki satu Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar yang dipegang pemerintah pusat. Kemudian masih ada lagi, yaitu hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Setelah kita mengetahui mengenai negara kesatuan, kita juga perlu tahu bagaimanakah bedanya dengan negara serikat atau negara federasi. Kalau di dalam negara serikat itu merupakan negara-negara yang bergabung menjadi negara federal, disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya. Sehingga disepakatilah suatu kerjasama yang efektif. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal atau pusat. Adapun urusan yang diserahkan yaitu menyangkut kepentingan bersama seperti keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Sehingga sekarang kita sudah mengetahui apa perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Di dalam sistem desentralisasi itu terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu
yang menjadi urusan pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Berdasarkan sejarah lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu dapat dipahami bahwa kebijakan tentang otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya desintegrasi bangsa dan bertujuan untuk mempertahankan integrasi nasional. Demikianlah materi tentang konsep negara kesatuan. Setelah kita mempelajari, nanti kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.